Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Yang hanya kepadanya kita meminta pertolongan baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Dan hanya karena nikmat serta rahmatnya kita bisa bertemu kembali dalam kajian online bersama Ustadz kita, Ustadz Firanda Andrija Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Dan semoga salawat tersebut tersambung kepada istri-istri, anak-anak beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman kelak. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pertemuan yang ke-43 dalam pembahasan fikih Asmaul Husna, di mana kita di sini mengambil referensi kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Kitab yang berjudul Fikih Asmaul Husna. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas nama Allah yang lain, yaitu Al-Karim, Maha Pemurah, dan Al-Akram, Maha Mulia. Sebelumnya untuk bisa tertib mengikuti kajian, kami persilakan Abu Sultan untuk bisa berbagi membacakan tata tertib kajian. Fadhil Abu Sultan. Jazakallah khair Bang Dodi. Baik, sebelum kita mulai kajian kita pada hari ini, mari kita simak sebentar tata tertib kajian online via Zoom. Yang pertama adalah menggunakan nama sebenarnya, sehingga kita bisa mengenal antum. Kedua, mematikan fitur video dan menyalakan mic atau audio saat join dan saat kajian berlangsung. Ketiga, kita harapkan semua kita bisa mendengar kajian dan berusaha untuk mencatat. Semoga ini menjadi ibrah bagi kita semua. Kemudian yang keempat, sesi tanya jawab insya Allah akan ada di akhir kajian. Dan pertanyaan yang disampaikan kami harapkan disesuaikan dengan tema kita pada hari ini. Kepada Ikhwan yang akan bertanya kembali di sesi fitur video, di sesi tanya jawab, bisa menggunakan kembali fitur video dan audionya saat bertanya jawab nanti. Dan silakan antum menekan tombol raise hand agar kami kenali. Sementara untuk Ahmad, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan antum melalui kolom chat. Nanti akan kami baca kepada Ustadz, insya Allah. Dan terakhir, untuk menghargai sesama dalam mengikuti kajian ini, dan berharap kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua, baik dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Demikian saja, Bang Doni, Anda kembali kepada antum. Jazakumullah khair. Jazakallah khair, barakallahu fiik, Abu Sultan. Alhamdulillah Ustaz telah bersama kita. Mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami persilakan Ustaz memulai kajian. Fadhil Maskur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan di Muscat, di Abu Dhabi maupun di dimanapun antum berada, kita kembali mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah untuk menambah iman kita dan menambah kecintaan kita kepada Rabbul Alamin, menambah keterikatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sebagaimana dikatakan, man kana billahi a'raf, siapa yang lebih kenal Allah Subhanahu wa taala, kana bihi akhwaf, maka dia akan kana minhu akhwaf, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ibadatihi atlab, semakin semangat untuk beribadah. Wa an ma'siyatihi ab'ad, wa an ma'siyatihi ab'ad, dan semakin jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang semakin jahil, semakin tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia tidak takut kepada Allah, tidak begitu semangat beribadah dan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pembahasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini benar-benar langsung menambah keimanan, ya, karena kita sedang berbicara tentang Rabb yang kita ibadahi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua nama yang mulia, yaitu Al-Karim dan Al-Akram. Al-Karim, Al-Akram. Yang mananya adalah maha mulia, ya, maha mulia. Datang dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW dalil-dalil
dari Al-Quran. Ada 3 ayat ya. Yang pertama dalam surat An-Naml ayat 40, "Wa man syakara fa innama yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, maka Rabbku maha kaya dan maha mulia. Siapa yang kufur, yang kafir, sungguhnya Rabbku maha kaya, maha mulia, maha kaya lagi maha mulia. Sebelum kita melanjutkan, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan digabungkan antara ghaniyun dengan karim ya. Ghaniyun dengan karim, sungguhnya Allah maha kaya dan lagi maha mulia. Artinya beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat baik kepada hamba-hambanya bukan karena kebutuhan ya, tapi memang karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha kaya, Allah tidak membutuhkan dari hambanya apapun ya. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak butuh rezeki dari mereka, aku tidak butuh makan dari mereka. Ya, karena Allah maha kaya, tapi Allah berbuat baik kepada hamba-hambanya, kepada makhluk penciptaannya karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika digabungkan karim, maha baik, maha mulia dengan ghani, kita tahu bahwasanya karamnya Allah, maha baiknya Allah kepada makhluknya bukan karena kebutuhan, karena Allah sendiri adalah maha kaya. Ini ayat yang menyebut tentang kata karim. Kemudian juga ayat yang kedua dalam surat Al-Infitar ayat 6, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang buat kalian terpedaya dari Rabb kalian ya? Apa yang buat kalian wahai manusia? Apa yang buat wahai manusia? Apa yang memperdayakan kalian? Apa yang menipu kalian? Atau menipumu ya, menipumu sehingga durhaka kepada Rabbmu yang maha mulia, penciptamu yang maha mulia. Artinya ayat ini celaan kepada manusia. Kenapa engkau manusia bisa durhaka kepada Rabbmu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Rabbmu sangat mulia, dia yang menciptakan kamu, dia yang menyempurnakan ciptaanmu, dia yang menyeimbangkan ciptaanmu ya, dan beri rezeki kepadamu, beri segalanya. Kenapa kau bisa durhaka? Ini pertanyaan ya, yang artinya Allah mengingatkan kepada manusia, kok bisa engkau durhaka kepada Rabb yang menciptamu? Ini di sini Allah mensifati dirinya dengan ma gharraka bi rabbikal karim, Rabbmu yang maha mulia, penciptamu yang maha mulia. Kemudian ayat yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ya. Fata'ala Allahul Malikul Haq la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim ya. Ayat yang ketiga, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Rabbu al-Arsyil Karim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah penguasa al-Arsh al-Karimu. Ini Rabbu al-Arsy al-Karimu. Nah, di al-Karim di sini ada dua qiraah di al-Karim. Ada dua qiraah, ada qiraah al-Karimu, ada qiraah al-Karimi. Kalau dia al-Karimu, maka dia adalah sifat daripada Arsh. Kalau dia al-Karimu, maka dia sifat daripada Rabb, ya.
Nah, kalau kita baca la ilaha illa huwa rabbul arsyil karimu, maka ini al-karim adalah sifat daripada Rabb. Al-karim adalah sifat dari Maha Kaya. Itu Rabb yang Maha Kaya, yang Maha Mulia. Pemilik arsy yang Maha Mulia. Adapun kalau kita baca Al-Karimi, berarti yang disifati dengan mulia adalah arsy tersebut ya. Ini dalam Al-Quran. Kemudian ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Adapun ayat keempat terkait dengan Al-Akram. Al-Akram adalah dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah demi nama Tuhanmu yang termulia. Yang termulia. Subhanallah. Ini dalil bahwasanya di ayat pertama atau surat pertama yang turun, itu bagian daripada surat Al-Alaq, Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari al-alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang al-akram. Di sini subhanallah berarti nama Allah yang pertama kali Rasulullah SAW dengar dari Al-Quran adalah Al-Akram sebagai sifat daripada Rabb. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah dan sungguhnya Tuhanmu adalah Al-Akram yang maha termulia, yang maha termulia. Isyarat bahwasanya inilah nama yang pertama kali ditampakkan oleh Allah kepada Nabi SAW untuk menunjukkan bahwasanya Tuhan yang memerintahkan engkau untuk membaca surat ini adalah Tuhan yang termulia ya. Tuhan adalah yang termulia. Seluruh gambaran kemuliaan maka dialah yang paling termulia ya, sebagai gambaran tentang sifat-sifat Allah yang lainnya ya. Jadi ini yang pertama kali atau kita katakan nama Allah yang pertama didengar oleh Rasulullah SAW, disampaikan kepada Rasulullah. Tentu selain Rabb ya, karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb di situ Tuhan, tapi ketika sebut nama Al-Akram. Tapi dari Al-Quran, yang berikutnya dalil daripada sunnah. Hadis. Di antara hadis-hadis yang menyebut tentang sifat Al-Karim atau Al-Akram adalah perkataan Nabi SAW, Innallaha hayyun karimun sittir yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran. Inna rabbakum hayyun karim. Kata Nabi, inna rabbakum hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran. Sungguhnya Rabb kalian Maha malu dan Maha mulia. Ya, Maha mulia. Jadi, jika hambanya mengangkat kedua tangannya, lantas Allah mengembalikan kosong kedua tangannya. Jika hambanya mengangkat kedua tangannya kepada Allah, Allah mengembalikan kosong. Allah malu. Malunya Allah Subhanahu wa taala bukan karena kekurangan, tetapi karena karimnya Allah, karena mulianya Allah. Seakan-akan tidak pantas bagi Allah, tidak layak bagi Allah yang maha mulia, lantas kalau ada yang minta Allah tidak kasih. Itu maksudnya. Maksud malu di situ ya. Tidak pantas bagi Allah yang saking mulianya, saking baiknya, kemudian ada yang minta kemudian Allah tidak kasih, maka tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara datang dalam hadis, tapi lafal ini lafalnya syadz atau tidak terdapat dalam nuskah buku-buku hadis. Namun termaktub dalam nuskah Tirmizi. Yaitu doa Aisyah radhiyallahu anha ketika Lailatul Qadar. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah,
in ra'aitu in alimtu anna lailah lailatul qadar in alimtu anna lailata lailatul qadar madza aqulu fiha. Ya Rasulullah, kalau aku tahu suatu malam Lailatul Qadar, apa yang aku bacakan? Apa aku pinta kepada Allah? Maka Rasulullah SAW berkata, quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sungguhnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Afu, yang Maha pemaaf. Engkau mencintai pemaafan, maka ampunilah aku. Ini riwayat yang sahih. Dalam sebagian tambahan di sini ada Afuun Karim. Jadi disebut Afuun Karimun. Ini dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan Karim. Namun tambahan ini syadz atau hanya tambahan tidak tambahan ini tidak sahih. Tidak sahih. Jadi kalau kita berdoa cukup kita tidak perlu tambah karim. Karena saya dengar sebagian imam-imam masjid ketika mereka berdoa, mereka mengatakan Allahumma innaka afuun karimun, mereka tambah. Allah innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Secara makna tidak mengapa, tetapi secara apakah dia ada valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Ini diingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah, bahwasanya tambah dalam nuskhah Tirmidzi ada karim, maka ini tidak sahih. Dan kita berusaha berdoa dengan lafal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa plek persis seperti yang dibaca oleh Nabi, maka itu yang terbaik. Jadi ini tidak sahih, ada tambahan afun karim. Kemudian adapun akram al-akram datang dalam doa sahabat. Dalam doa sahabat. Kalau enggak salah Ibnu Mas'ud. Sahabat ketika sa'i. Kita sering baca, ini tidak dari Nabi SAW, tapi boleh seorang baca, Rabbi ghfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbi ghfir warham wa tajawaz innaka antal a'azzul akram. Ketika sa'i, innaka anta al-a'azzul al-akram. Sungguhnya ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku, sungguhnya Engkau Maha perkasa wal akram, dan Engkau adalah Maha yang termulia. Dan di antara konsekuensi dari Maha mulianya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Maha mengampuni. Ini dalil-dalil terkait dengan al-karim maupun al-akram. Adapun makna al-karim atau al-akram, ya. Sudah? Makna al-karim atau al-akram. Tentunya kedua nama ini diambil dari lafal al-karam. Al-karam. Dan al-karam dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau saya bacakan dalam kitab Fiqhul Asmaul Husna halaman 187. Lafzul karam lafzun jami'un lil mahasin wal mahamid. La yuradu bihi mujarradul a'ta. Kata beliau, al-karam itu maknanya adalah lafal yang menunjukkan akan kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang baik dan hal yang terpuji, hal-hal yang baik dan terpuji. Beliau ingin ingatkan, tidak hanya terbatas pada sekedar pemberian, tidak terbatas hanya pada pemberian, pada i'ta. Karena kalau kita sekilas kita bilang Allah Karim, maksudnya Allah Maha Pemberi, ya. Maha Pemberi. Padahal beliau mengatakan tidak, ya. Salah satu dari makna al-karam, ya, yang terpuji, yang terbaik adalah pemberian, ya. Allah Maha Memberi. Tapi dia tidak terbatas pada makna al-karam tersebut, ya. Al-karam tidak terbatas pada makna pemberian saja, ya.
Oleh karenanya itu dalam Al-Quran Allah mensifati hal-hal yang indah dengan al-karam. Contoh dalam Al-Quran, contoh penggunaan lafal al-karim dalam Al-Quran. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala in hadza illa malakun karim, tentang Nabi Yusuf alaihissalam. In hadza illa malakun karim. Ya. Nabi Yusuf disifati oleh para wanita ketika melihat keindahan ketampanan Nabi Yusuf, mereka mengatakan tidaklah Yusuf ini kecuali malaikat yang mulia. Mulia di sini bukan karena Yusuf memberikan sesuatu, tapi karena ketampanan, keindahan. Maka keindahan yang terpuji juga disifati dengan karim. Ya. Kemudian juga orang yang paling bertakwa. Ya, ini Yusuf karena tampannya. Alaihissalam karena tampannya. Kemudian kedua contoh orang yang bertakwa sifati karim. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ini contoh. Kemudian tadi ketika Ratu Bilqis didatangi surat dari Nabi Sulaiman, surat Nabi Sulaiman alaihissalam. Disebut juga dengan karim. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ulqiya ilayya kitabun karim. Dalam surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lihat suratnya Nabi Sulaiman, ini surat yang mulia. Kenapa mulia? Ada khilaf di kalangan para ulama, mengatakan tulisannya indah, ada yang mengatakan isinya indah, ada isinya. Intinya disifati. Jadi maksud saya makna karam bukan cuma hanya memberi, tapi semua keindahan, semua kebaikan disifati dengan karam. Demikian juga dalam ayat tadi salah satu qiraah ya, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Qiraah yang satunya ya, arsy yang mulia. La ilaha illa huwa rabbul arsy al-karim. Dengan qiraah kasrah. Sifat daripada arsy yang mulia. Quran juga disifati dengan Quranun Karim. Al-Quran Al-Quranul Karim. Orang bilang Al-Quranul Karim. Quranun Karim. Ini di antara artinya disebut karam ya, digunakan pada selain sifat Allah juga disifati pada selain Allah Subhanahu wa taala, yang ini semua menunjukkan ya, seperti Nabi Yusuf juga dikatakan bahwasanya akramun nas Yusuf, orang yang paling mulia Yusuf alaihissalam. Kenapa? Nasabnya yang paling tinggi, karena dia adalah nabi, putra nabi. Sampai empat generasi nabi semua. Kemudian malaikat juga disifati dengan karim, kiraman katibin. Malaikat yang mulia ya. Kiraman katibin. Kiram jama dari karim, yaitu malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat. Maksud saya ini peringatan dari Syekh Abdul Razak bahwasanya makna daripada karam umum, makna dari al-karam tidak terbatas pada pemberian. Makanya tidak tepat kalau kita artikan al-karim adalah maha pemberi, ya. Tidak, tapi kita sebutkan maha mulia karena Allah Subhanahu wa taala maha mulia dari
banyak sisi ya. Terkait dengan kebaikan kepada dari Allah Maha baik. Ini ada yang mengatakan Maha baik, tapi sebenarnya tidak terbatas pada Maha baik, dia Maha mulia. Maha mulia ya, Al-Karim ya. Taib, adapun penjelasan para ulama tentang makna Al-Karam, maka banyak kita nukilkan. Syekh Abdul Razak saya bacakan tentang makna Al-Karam ya, atau Al-Karim. Di antaranya, setelah itu kita akan jelaskan. Silakan buka kitab Fiqhul Asmaul Husna halaman 187. Para ulama memiliki banyak tafsir tentang makna Al-Karim yang semuanya kembali kepada Jami'il Mahasin wal Mahamid, yaitu nama Al-Karim itu kembali kepada yang terpuji, yang terindah, yang terbaik. Yang ini semua maknanya Al-Karim. Di antaranya Katsirul Khair wal Ata. Namanya Al-Karim adalah yang banyak pemberiannya ya, disebut dengan Al-Karim. Ada yang mengatakan Al-Karim maksudnya ad-daim bil khair, yang senantiasa kebaikannya tiada henti. Ada yang mengatakan banyak kebaikannya. Yang kedua, yang pemberiannya tiada hentinya. Ada yang mengatakan Al-Karim alladzi lahu qadrun 'azim wa sya'nun kabir, yaitu memiliki kedudukan yang tinggi. Ini dari sisi yang lain ya. Kalau tadi dari sisi kepada makhluk, kalau ini dari sisi Allah sendiri Maha Agung. Wa qila, ada yang mengatakan Al-Karim ail munazza' 'anil naqais wal afat. Al-Karim yang mulia adalah yang tersucikan dari segala kekurangan. Wa qila, namanya Al-Karim adalah Al-Mukrim, Al-Mun'im, Al-Mutafaddil, sang pemberi nikmat, sang pemberi pemberian, namanya Al-Mukrim, Al-Mun'im. Wa qila alladzi yu'ti la li'iwad. Yang namanya Al-Karim adalah yang memberi tanpa meminta, tanpa mengharapkan balasan. Wa qila alladzi yu'ti li ghairi sabab, yang memberi tanpa ada sebab, dia berikan aja, memang baik, kasih saja tanpa ada sebab. Ini kembali kepada pemberian. Wa qila alladzi yu'ti man yahtaj wa man la yahtaj, yang memberikan kepada yang butuh maupun yang tidak butuh. Maha baik. Yang butuh dikasih, yang tidak butuh pun dikasih. Wa qila alladzi idza wa'ada waffa. Ada yang mengatakan namanya Al-Karim adalah yang jika berjanji maka akan ditunaikan janjinya. Wa qila alladzi turfa ilaihi kullu hajatin saghiratin aw kabirah. Al-Karim adalah yang semua hajat diangkat kepadanya, baik hajat keperluan yang kecil maupun keperluan yang besar. Wa qila alladzi la yudayyi'u man iltaja ilaihi. Adalah Al-Karim adalah zat yang tidak membiarkan orang yang bersandar kepadanya ya. Ya, seperti perkataan Hajar ketika ditinggal oleh Ibrahim, dia berkata idzan la yudayyi'una. Kalau memang Allah yang perintahkan engkau wahai Ibrahim untuk meninggalkan kami, Allah tidak akan meninggalkan kami. Wa qila fi ma'nahu alladzi yatajawaz 'anil dzunub wa yaghfiru sayyi'at. Namanya Al-Karim adalah yang mengampuni dosa-dosa dan mengampuni kesalahan-kesalahan. Ila ghairi dzalik, dan makna-makna yang lain yang disebut oleh para ulama. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa kullu dzalika haqqun. Semua tafsiran ini dari berbagai macam perkataan ulama beliau ringkaskan. Kata beliau, wa kullu dzalika haqqun. Semua tafsir tentang Al-Karim ini semuanya benar. Ya hadzal ism min al-asma'il husna dalla ala ma'anin adidah. Karena ism nama ini Al-Karim termasuk nama Asmaul Husna yang menunjukkan makna yang banyak, yang kembali kepada keindahan, kebaikan ya, bukan hanya sekedar terbatas pada pemberian sebagaimana dipersangkakan oleh sebagian orang. Baik. Kemudian beliau mulai menjelaskan tafsiran-tafsiran tadi. Fa idza qulna Al-Karim huwa al-katsirul khair wal ata. Kalau dikatakan Allah adalah Al-Karim, yaitu yang banyak pemberiannya dan banyak kebaikannya, siapakah faman aktsaru khairan min Allah? Maka Allah yang terbaik dalam hal ini. Siapakah yang pemberiannya lebih baik, lebih banyak daripada Allah? Enggak ada. Allah memberikan terlalu banyak pemberian ya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberikan apa yang kalian minta, bahkan Allah memberikan kepada kalian apa yang tidak kalian minta, sebagaimana dalam qiraah wa atakum min kullin ma sa'altumuh. Allah memberikan apa yang kalian tidak minta. Jadi kita ini diberikan oleh Allah apa yang kita minta, apa yang tidak kita minta. Dan kalau Allah sudah beri sangat banyak, lihat betapa banyak pemberian kita. Siapa yang mau memberikan kepada kita nikmat sebanyak ini? Orang tua kita pun tidak mau, apalagi teman kita, apalagi enggak ada yang mampu memberi pemberian, apalagi seluruh makhluk di alam semesta. Siapakah? Maka dia Al-Karim, dia yang paling terbaik, terbanyak pemberiannya. Kalau kita salah satu pendapat ulama Al-Karim adalah huwal katsirul khair, yang banyak kebaikannya dan banyak pemberiannya, maka tidak ada yang bisa melindungi Allah karena Allah yang paling banyak pemberiannya dan paling banyak kebaikannya. Wa idza qulna innahu daimul khair. Ada yang pendapat ulama yang mengatakan Al-Karim adalah yang pemberiannya kontinu, tidak pernah terputus. Maka kita katakan itu memang hakikatnya demikian. Tidak ada yang mampu pemberiannya tidak terputus kecuali Rabbul Alamin. Selain Allah Subhanahu wa taala, kalaupun berbuat baik pasti terputus dan terbatas. Ya, berbuat baik sesekali, tidak terus-menerus, terkadang terputus terus-menerus ya. Adapun yang pemberiannya
selalu continue hanyalah Rabbul Alamin. Ini salah satu makna Al-Karim, yaitu ad-daim bil khair, yang senantiasa memberi. Tafsiran yang ketiga, sebenarnya mengatakan Al-Karim huwa alladhi lahu qadrun azim wa sya'nun kabir. Al-Karim adalah zat yang memiliki kedudukan yang tinggi. Maka kita bilang, maka siapakah yang memiliki kedudukan tertinggi seperti Allah Subhanahu wa taala? Bahkan para hamba tidak mampu untuk mengetahui dahsyatnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya sifat-sifat Allah. Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan, la uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak mampu untuk memujimu sebagaimana yang seharusnya. Anta kam athnaita ala nafsik. Yang mampu memuji dirimu hanyalah dirimu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah SAW memujinya sebagian, bukan semua yang memang Allah berhak untuk mendapatkan pujian yang terdahsyat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan Al-Karim adalah yang maha termulia, maka dialah Allah, karena dia yang memiliki sifat yang teragung, bahkan makhluk tidak mampu untuk mengenali seluruh keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tafsiran berikut, tafsiran keempat, wa idza qulna innal karim huwal munazzah 'anil naqais. Kalau kita katakan namanya Al-Karim adalah yang bersih, tersucikan dari kekurangan-kekurangan, wal afat, dari cacat-cacat, maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang semata-mata sendirian bersih dari segala kekurangan. Manusia, makhluk manapun pasti ada kekurangan, tidak sempurna. Siapapun orang yang pasti punya kekurangan, paling tidak pasti mati. Adapun Allah Subhanahu wa taala seluruh sifatnya sempurna. Allah setiap sempurna, di seluruh sifatnya mencapai puncak kesempurnaan. Dan di antara nama-nama Allah kita sudah jelaskan Al-Quddus, di antaranya As-Salam, ya, As-Subuh, ini semua menunjukkan Allah bersih dari segala kekurangan. Wa idza qulna, tafsiran yang kelima, jika ada yang mengatakan Al-Karim makna Al-Mukrim Al-Mun'im Al-Mutafaddil. Al-Karim adalah yang memberi kenikmatan, ya. Maka siapakah yang Al-Mukrim Al-Mutafaddil kecuali Allah Subhanahu wa taala? Yang bisa memberi karunia siapa? Hanya Allah. Yang lain tidak bisa seperti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh perbandahara langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kekayaan langit dan bumi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha. Allah memberikan siapa yang Allah kehendaki. Allah tahan dari siapa yang Allah kehendaki. Maka tidak ada yang bisa Al-Mutafaddil, memberi karunia seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan makna Al-Karim, maknahu, ini semua saya baca dari buku Syekh Abdul Razak, ya. Alladzi yu'ti la li'iwad, yaitu memberikan tanpa ada balasan. Maka tidak ada yang bisa demikian kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena semuanya makhluk adalah makhluk Allah. Kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, alam semesta milik Allah Subhanahu wa taala. Pemberian semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala, segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan balasan sama sekali. Wong kita yang ciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak bisa beri manfaat kepada Allah dan tidak bisa beri mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberi tanpa ada butuh balasan sama sekali, ya. Sedikit pun, karena Allah tidak butuh kepada siapapun. Justru kita ini butuh kepada Allah, dan kita ini semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Siapa yang bersyukur itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara, siapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sungguhnya Rabbku Maha mulia dan Maha kaya. Jadi Allah memberi tidak butuh dengan apapun dari makhluknya, justru makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qulna ma'nahu alladhi yu'ti li ghairi sababin. Namanya Al-Karim. Jika kita katakan Al-Karim maknanya adalah yang memberi tanpa sebab, maka dialah Allah. Wahdahu al-mutafaddil bin niwal min ghairi su'alin. Badal khalqa bin ni'am wa awsa alaihim al-ata' tafaddulan minhu karaman. Dan Allah tanpa sebab Allah ciptakan manusia, Allah berikan dia nikmat, ya. Allah berikan begitu saja. Allah ciptakan dia, Allah berikan nikmat tanpa dia minta, ya. Tadi kita kata wa atakum min kullin ma sa'altum. Di antara tafsiran ayat tersebut dalam satu qiraah, Allah memberikan apa yang kalian tidak minta. Ya, tanpa ada soal, Allah berikan, tanpa ada sebab dari makhluk, Allah berikan. Wa idza qulna, kalau kita katakan maknahu alladhi yu'ti man yahtaju wa man la yahtaj. Fallahu wahdahu yu'til muhtaj hajatahu wa yazid in aman minhu tafaddulan. Allah memberikan kepada yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan. Itulah hanya Allah. Yang meminta Allah kasih, yang tidak minta juga Allah kasih, karena Allah lebih tahu tentang kebutuhan hambanya tersebut. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta, tanpa kita terbetik dalam benak kita butuh nikmat tersebut, tapi Allah berikan. Kita masih kecil dalam perut ibu kita, yang tahu tentang kebutuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kebutuhan kita, asupan gizi dengan semuanya tanpa kita bisa minta, tanpa kita pikirkan sama sekali. Lihatlah bagaimana
dalam anggota tubuh kita, jantung berdetak, organ-organ tanpa kita atur. Kalau ini semuanya organ tubuh kita yang atur, kita bakalan bingung. Gimana ngatur organ ginjal, gimana ngatur paru-paru, jantung, nggak bisa. Tapi bergerak dengan sendirinya, Allah berikan tanpa kita minta, ya, tanpa kita pikirkan bahkan, tapi Allah berikan nikmat tersebut. Dialah yang memberi kepada yang membutuhkan dan kepada yang tidak membutuhkan. Kemudian di antara, kalau ada yang mengatakan Al-Karim adalah alladzi idza wa'ada waffa. Jika dia berjanji maka dia penuhi, maka demikianlah Allah setiap apa yang janjikan. Inna wa'dallahi haq, maksudnya Allah itu benar. Ya, bagi yang mengimaninya, ya, bagi yang mengimaninya. Adapun manusia sering berjanji ternyata menyelisihi. Kenapa? Karena ketidakmampuan, terkadang karena uzur. Demikianlah makhluk, karena kekuasaan tidak di tangannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala semuanya tinggal dua kata, kun. Kaf dan nun, segala perkara cuma tinggal kun, maka jadilah. La mani'a lima a'ta. Apa yang Allah ingin berikan maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Wa idza qulna, kalau ada yang berkata, makna dari Al-Karim alladzi turfa ilaihi kullu hajatin shaghirah wa kabirah. Ya. Segala kebutuhan diangkat kepada Allah, baik kebutuhan kecil maupun kebutuhan besar. Itulah Allah, yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'an. Yang di langit dan di bumi mohon kepada Allah, maka Allah setiap hari dalam kesibukannya memenuhi kebutuhan makhluk. Ada yang minta kepada Allah urusan kecil, ada yang minta kepada urusan besar. Semua urusan yang begitu kompleks Allah penuhi setiap saat bagi makhluk-makhluknya. Semua kebutuhan. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza qulna ma'nahu alladzi la yudayyi'u man iltaja ilaihi. Yang disebut dengan Al-Karim, yaitu yang tidak menyia-nyiakan, tidak membiarkan orang yang bersandar kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkata, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik, ya. Ya, Allah tidak akan sia-siakan. Siapa yang bersandar kepada Allah pasti ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita katakan maknanya adalah alladzi yatajawazu anidz dzunub wa yaghfiru sayyi'at. Dialah Al-Karim, yaitu mengampuni dosa-dosa dan mengampuni kesalahan-kesalahan, maka dialah Allah Subhanahu wa taala. La yata'adzamu dzambun ay yaghfirahu. Tidak ada dosa yang dianggap besar bagi Allah jika Allah ingin menghendaki. Semua dosa kecil mudah bagi Allah. Dosa sebesar apapun mudah bagi Allah untuk Allah ampuni. Tidak ada dalam kamus Allah bahwa ini terlalu besar tidak saya ampuni. Tidak ada. Semua dosa, semua syirik, mau kufur, kalau seorang bertaubat akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Tidak ada bagi Allah ini terlalu banyak sehingga aku tidak ampuni. Sebanyak apapun, sebanyak buih di lautan, sebesar bumi ini dosa dibawa oleh seorang musyrik, mau kufur, mau apa, kalau dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni hambanya tersebut karena dia adalah Al-Karim. Dan di antara konsekuensi Al-Karimnya, karamnya, Allah mengampuni kebaikan-kebaikan hamba. Bukan cuma itu, kesalahan-kesalahan hamba. Bahkan cuma itu, orang-orang yang bertobat kepada Allah, bahkan Allah kasih ganjaran dengan taubatnya tersebut. Taubatnya dijadikan nol, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dengan menjanjikannya surga, ya. Bahkan dalam sebagian ayat ulaikal yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Bahkan sebagian hamba-hamba Allah yang bertobat kepada Allah, dosa-dosanya dirubah menjadi kebaikan-kebaikan. Inilah di antara sikap karam Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah akhir dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, dan Syekh Abdul Razak menukil dari buku Al-Asna fi Syarhi Asma'il Husna karya Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Baik, apa faedah dari kita mengenal nama Al-Karim dan Al-Karam? Tentunya banyak faedah dari mengenal nama Al-Karim dan Al-Karam. Di antaranya kita tidak pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu Allah Maha baik. Kalau kita gambarin dalam hati kita, kita tahu ada manusia terbaik, tenang dia baik sekali. Kita kan punya teman, ini orang baik sekali, jangan khawatir. Ya, kita tahu dia baik, kita yakin Allah lebih baik daripada itu. Ibu kita baik, ayah kita baik, Allah lebih baik daripada itu. Al-Karam. Ya. Dia tidak ragu-ragu kalau bertaubat untuk kembali untuk berdosa untuk bertobat karena Allah adalah Al-Karam. Allah Maha baik. Dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah Al-Karam, ya. Dan kita tidak malu-malu untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Tidak malu-malu minta kepada Allah. Sampai dalam sebagian hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sa'ala ahadukum rabbahu hatta syiraka na'lihi." Hendaknya salah seorang dari kalian minta kepada Allah meskipun hanya untuk perbaiki tali sendalnya. Nabi Musa berdoa dalam Al-Qur'an, ya. Tsumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku adalah fakir, butuh kepada kebaikan darimu. Sebagian salah menafsirkan Musa minta roti. Minta roti Allah kabulkan dia.
Tidak usah malu-malu untuk minta kepada Allah segala keperluan kita, kita angkat minta kepada Allah karena Allah adalah Al-Karam, Maha Al-Karim, Maha baik. Kemudian di antaranya kita menimbulkan dalam diri kita rasa malu ya. Tadi firman Allah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang buat engkau terpedaya sehingga durhaka kepada Rabbmu yang Maha mulia. Allah Maha baik sama kita. Terus kenapa kita bermaksiat? Harusnya kita malu, sudah diberikan banyak kenikmatan, ditutup aurat kita, ditutup aib-aib kita, pun kita masih sampai kapan? Kita malu harusnya. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Imra'atul Aziz, maka Nabi Yusuf berkata, "Innahu Rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihul zalimun." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku mau membangkang? Ini salah satu tafsir. Rabbi maksudnya Allah. Allah telah berikan aku kenikmatan, aku bisa menafsirkan mimpi, aku diberi iman, aku diberi tauhid. Kemudian aku membangkang padanya. Harusnya kita malu. Kita selama ini dalam kenikmatan dari Allah. Allah berikan kita pandangan sebagian orang yang buta. Allah berikan kita kesan sebagian orang yang sakit ya. Allah berikan kita rumah, berikan kita istri, berikan anak, kemudian kita membangkang kepada Allah. Nah, kalau kita tahu Allah Maha baik, harusnya kita malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya kita berusaha memiliki sifat al-karam. Karena Allah innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, suka dengan keindahan. Allah afu adalah maha mengampun dan Allah suka dengan orang-orang yang mengampuni. Dan Allah adalah sakhi, Allah adalah karim, Allah adalah maha baik, Allah suka dengan orang yang muhsinin ya. Allah muhsin dan Allah yuhibbul muhsinin. Dan di antaranya Allah karim, Allah maha baik, Allah suka dengan orang-orang yang baik pula. Maka seorang berusaha baik ya agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan dari makna al-karim ataupun al-akram. Sebenarnya menyebutkan perbedaan antara al-karim dan al-akram. Al-karim maknanya maha mulia, al-akram artinya yang termulia. Yang termulia artinya al-karim distinjau dari zatnya sendiri, artinya Allah secara zatnya karim, maha mulia dalam segala sisi zatnya, sifatnya, perbuatannya. Al-akram jika dibandingkan dengan selain Allah maka tidak ada yang menandingi kemuliaan Allah karena dia adalah al-akram yang maha termulia. Allah alam bisawab, saya kembalikan kepada Bang Dodi. Allah ta'ala alam bisawab. Jazakallahu Ustaz, barakallahu fiik atas kajian yang telah sampaikan. Alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan tentang nama Allah yang lainnya, Al-Karim dan Al-Akram, yang maha mulia dan yang termulia, seperti tadi disampaikan Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi mungkin kita persilakan dulu yang raise hand terlebih dahulu di Zoom meeting kita. Tafadhol Akuna Raihan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya mau tanya di luar tema nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak apa-apa. Pertanyaan menyimpang ini berarti. Silakan. Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Jadi nenek saya kan kemarin hari Selasa meninggal Ustaz. Nah, terus abis itu teman-teman ibu saya, teman-teman kantor mau datang ke rumah untuk bertaziah gitu Ustaz. Nah, terus saya disuruh beli minuman. Untuk apa? Taziah. Taziah. Terus habis itu saya disuruh beli minuman oleh ibu saya. Saya mengiyakan, terus saya mengkonsumsinya sedikit Ustaz. Nah, itu saya melakukan dosa besar nggak? Nah, terus kalau yang kedua, boleh nggak sih saya sholatin jenazah sendirian? Soalnya waktu nenek saya meninggal itu dikuburnya di masjid yang ada kuburannya Ustaz. So, saya kan nggak boleh ya. Yang kedua kenapa? Sholat sendirian. Saya sholat sendirian boleh nggak? Sholat di masjid. Sholat jenazah sendirian. Iya. Allah alam bisawab mengenai kalau ada yang takziah, seharusnya tidak perlu repot-repot menyediakan makanan ya. Tidak perlu menyediakan minuman ya. Kita menghindar dari peringatan para salaf ya bahwasanya menyiapkan makanan bagi keluarga mayat termasuk daripada niyahah ya. Maka kita berusaha menghindar akan hal tersebut ya. Lain halnya kalau memang itu keluarga yang sama-sama memang biasa di rumah ya, mereka juga membawa makanan, kemudian mereka bantu-bantu di situ ya. Artinya sekedar bukan untuk sengaja untuk memuliakan orang yang datang, enggak, tapi memang keluarga datang, misalnya ada saudara kita datang, kemudian kita bantu, kita bawa uang, kita minum di situ enggak ada masalah. Memang itu biasanya kalau kita di situ juga kita minum karena itu rumah keluarga sendiri. Tapi kalau tamu datang, kemudian kita hidangkan makanan, itu hendaknya kita hindari ya, karena
nanti jadi kebiasaan ya. Dan yang seharusnya orang yang meninggal dibantu, bukan malah merepotkan orang yang keluarga yang terkena musibah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun mengenai sholat jenazah, kalau kita sholat jenazah di kuburan boleh, saya tidak paham. Tapi kalau kita ke kuburan, nenek kita sudah dikubur, kita belum sempat datang, kita datang terlambat, kita boleh sholat jenazah di kuburan si mayit. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang wanita yang suka membersih-bersihkan masjid meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak diberitahu. Rasulullah mengatakan, "Ala adzantumuni, kenapa kalian tidak beritahukan aku dia sudah meninggal?" Kata para sahabat, khawatir merepotkan engkau. Maka Rasulullah SAW pun datang ke kuburan, Rasulullah SAW pun sholat jenazah. Ya. Tapi kalau bisa, ya, selama kita tidak selama kita bisa sholat bareng-bareng berjamaah untuk nenek kita itu lebih baik, sehingga tidak perlu kita sholat sendirian. Wallahu ta'ala alam bishawab. Syukur Ustaz Barakallahu. Mungkin untuk meluruskan pertanyaan yang kedua tadi Ustaz, beliau berusaha menghindari untuk sholat di masjid yang ada kuburan sehingga harus sholat sendiri gitu Ustaz. Bagaimana pendapatnya Ustaz? Oh, maksudnya dia sholat sendiri di rumah? Iya, karena neneknya disolatkan di suatu masjid yang di situ ada kuburan. Nenek sholat di masjid yang ada kuburannya. Wallahu alam bisawab. Kuburan, kalau kuburan tersebut tidak nampak di depan kita, ya, apalagi sudah tertutup. Misalnya kuburan di areal depan atau di samping, tapi tertutup, tidak kelihatan di mihrab itu benar-benar tidak kelihatan ada kuburan di situ, maka pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, tidak ada dampaknya, tidak terlihat ada kuburan di depannya, maka tidak mengapa sholat di masjid yang seperti itu. Memang ada khilaf dalam masalah, tapi saya memilih pendapat selama pembatasnya jelas dan tidak ada keterkaitan seakan-akan kita sedang sholat mengagungkan kuburan, maka tidak mengapa. Lain halnya kalau ternyata kuburannya kelihatan atau di bagian mihrabnya cuma kaca, depannya ada kuburan, maka kita hindari. Karena terlihat sekali seakan-akan sholat mengagungkan kuburan tersebut. Tapi kalau sudah ada pembatas jelas, ya, maka tidak mengapa kita sholat situ. Saya nggak tahu kondisi masjid tersebut. Ya. Tapi itu yang saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Syukur Ustaz Barakallahu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Kunarehan. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Berkaitan asma Allah, saya pernah membaca suatu artikel tentang Asmaul Husna. Pada artikel tersebut disebutkan bahwa asma Allah yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan sejajar maknanya dengan Yahweh dari Taurat. Apakah benar terdapat nama Allah yaitu Yahweh dalam bahasanya Bani Israel Ustaz? Yahweh. Oh, saya nggak tahu. Orang Bani Israel menyebutkan Yahweh, tapi saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Apakah itu kembali kepada mungkin bahasa Ibrani, apa maknanya ya? Wallahu alam bishawab. Jadi karena kita Al-Qur'an pakai bahasa Arab, maka kita nama-nama Allah dengan bahasa Arab, Allah, Al-Karim, Al-Qadir, ya. Adapun bahasa mereka saya tidak mengerti. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz Barakallahu. Pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan titipan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Di dalam sujud, bolehkah kita membaca istighfar astagfirullah wa atubu ilaihi? Ana nggak tahu boleh atau tidaknya Ustaz. Jadi untuk minta ampunnya, Ana baca doa malam Lailatul Qadar dalam sujud. Bolehkah begitu dalam sujud dan sebelum salam Ustaz? Tidak jadi masalah, bebas kita membaca doa-doa yang kita sukai dalam sujud maupun dalam sebelum salam, tidak mengapa. Rasulullah silakan pilih doa yang dia suka. Yang terbaik adalah kita membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa sebelum salam setelah tasyahud. Tapi kita boleh baca doa yang lain, termasuk kita baca doa tadi Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Ini boleh saja, itu boleh kita baca meskipun bukan malam Lailatul Qadar. Kita boleh baca dalam sujud, kita boleh baca sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab. Syukur barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana menyikapi orang yang masih kurang bersabar saat memohon kepada Allah meskipun dia tahu bahwa Allah Al-Karim, yaitu yang Maha Mulia, yang memberi bukan karena kebutuhannya tapi karena kemuliaannya. Syukur Ustaz barakallahu fiik. Ulang, kenapa dia tidak bersabar karena belum dikabulkan? Bagaimana menyikapi orang yang masih kurang bersabar saat memohon kepada Allah
meskipun dia sendiri tahu bahwa Allah adalah Al-Karim. Kenapa dia tidak sabar? Dia minta aja, ya, minta aja. Kalau Allah belum kabulkan, berarti memang belum waktu yang tepat untuk dia. Pertama dia husnudzan kepada Allah, enggak mungkin. Kalau dia enggak husnudzan, susah mau dikabulkan. Yang kedua dia perbaiki permohonannya, penuhi adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dia tahu Allah mudah bagi Allah untuk mengabulkan. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika tertunda, kita yakin bahwasanya Allah yang tahu yang terbaik bagi saya. Mungkin belum dikabulkan sekarang, mungkin nanti, atau Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Serahkan kepada Allah. Tapi kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Dan subhanallah banyak orang berdoa karena dikabulkan. Terkadang dikabulkan cepat, terkadang dikabulkannya ditunda setahun, 2 tahun kemudian. Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita ya. Allah alam bisawab. Karena Allah Maha baik itulah maka Allah tidak kabulkan. Allah tahu kalau Allah kabulkan akan terjadi demikian. Allah lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Kita terkadang memikirkan maslahat kita, tapi Allah lebih tahu tentang kemaslahatan kita daripada kita sendiri. Baik Mas, pertanyaan terakhir. Ya, ada satu dari Abu Sultan dan satu dari Ana. Oke. Dari Abu Sultan dulu. Padahal Abu Sultan. Baik, ya sekolah khair Bang Budi. Ustadz, assalamualaikum. Ada pertanyaan begini Ustadz. Untuk penyebutan Karim atau Al-Karong ini sebatas mana untuk selain Allah atau yang telah disebutkan dalam nas misalnya kepada orang, karena yang kita tahu seperti penyebutan Ramadan Karim kan tidak tepat gitu Ustaz. Jadi sejauh mana dia boleh digunakan kata Karim dan Karong kepada makhluk gitu Ustaz. Tidak ada masalah kita rajul karim, kalau itu dia baik, orangnya karim, orangnya mulia, kita boleh. Tadi Allah juga mensifati karim kepada malaikat, kepada arsy-Nya, ya. Tadi sudah kita jelaskan ya, tulisan, surat, ya. Tidak apa-apa, tidak ada masalah kita bilang si fulan karim ya. Masalahnya kalau kita bilang Ramadan karim, Allah alam bisawab, kalau kita maksudnya adalah Ramadan bulan baik, itu saya rasa tidak jadi masalah yang. Ini masalah kalau lupa bahwasanya yang Al-Karim adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menisbahkan Al-Karam kepada Allah bukan kepada Ramadan. Tapi kalau kita mulia, jadi Karim itu sendiri kan secara bahasa maknanya mulia. Yang dikhawatirkan kita bilang Ramadan Karim, kita lupa kepada bahwasanya yang memberi kemuliaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sifati Ramadan mulia, karena Karim sendiri maknanya mulia, secara bahasa sendiri tidak jadi masalah. Ya. Yang jadi masalah kalau kita tidak menisbahkannya kepada Allah seakan-akan Ramadan itu yang sendiri memberikan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak jadi masalah. Tadi Yusuf disebut Karim, surat disebut Karim, ya, malaikat disebut Karim. Ya selama orang itu atau benda tersebut, makhluk tersebut menunjukkan kebaikan, keindahan, kita boleh sifati dengan Karim secara bahasa. Ya secara bahasa artinya ini Karim karena dia baik, seperti Hajar Karim ya, batu mulia, itu disebut oleh orang Arab juga menyebut demikian. Allah alam bisawab. Saya rasa yang tidak boleh tadi kalau kita menyandarkan suatu sementara kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya karena Ramadan Karim padahal yang Karim adalah Allah Subhanahu wa taala bukan Ramadannya. Kalau dari sisi pemberiannya, tapi kalau sisi kita mengatakan Ramadan mulia, saya rasa tidak ada masalah ya. Allah alam bisawab. Sakhlar Ustaz, Barakallahu Fik, Sakhlar Abu Sultan atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan sebagai nasihat mungkin Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita mendapatkan kemuliaan dari Allah yang Maha Mulia, yaitu Al-Karim? Bagaimana kita mendapatkannya Ustaz? Yang paling penting adalah bagaimana kita mulia di sisi Allah. Mulia di sisi Allah dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sungguhnya yang paling mulia Allah yang paling bertakwa. Dan kalau kita sudah terhina, tidak ada yang bisa memuliakan kita. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Maka kita berusaha menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan semakin meninggikan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin banyak kita menjalankan perintah Allah, kita semakin mulia. Semakin banyak kita menjauhkan diri kita dari larangan Allah, kita semakin mulia. Kita berusaha dalam hidup kita ini kita jalankan sunnah-sunnah dari yang kecil sampai yang besar ya. Kita berusaha berbuat kebaikan, kita berusaha karim kepada orang lain agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya aset kita untuk di akhirat. Perbanyak amal soleh, semakin banyak amal soleh kita semakin mulia. Semakin kita menjauhkan diri maksiat semakin mulia. Dan sebaliknya pun demikian berbanding lurus. Allah alam bisawab, demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Jazakumullah khair kepada tim WiFi yang telah membroadcast kajian kita. Alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan tentang nama Allah Al-Karim dan Al-Akram. Alhamdulillah dari beberapa hadis yang telah disampaikan Ustaz, baik di Al-Quran maupun di hadis. Dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka akan menambah iman kita dan semangat untuk beribadah. Semakin kita kenal Allah, maka semakin kita takut serta menjauh dari kemaksiatan. Beberapa dalil yang disebutkan Ustaz dari Al-Quran, yaitu dari Al-Quran surat An-Naml ayat 40, digabungkannya Ghaniyun dan Karim, yaitu untuk menjelaskan bahwa Allah berbuat baik bukan karena kebutuhan, tapi karena kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Seperti disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Pada dalil yang nomor 2, yaitu Quran surat Infitor ayat 6, ini adalah teguran kepada manusia yang durhaka kepada Allah yang Maha Mulia. Dalil yang nomor 3 dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 116, di situ ada dua perbedaan atau pendapat, yang dimana untuk makna dari Al-Karimu di sini adalah untuk pemilik ars yang Maha Mulia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Karimi di sini adalah yang disifati berupa ars. Dan dalil yang terakhir dari Quran surat Al-Alaq ayat 3, di mana di sini disampaikan bahwa Rasulullah SAW mendengarkan nama Allah yang pertama, yaitu Al-Akram, yang termulia. Sedangkan dari dalil yang datang dari sunnah, dari hadis, di sini ada beberapa di antaranya itu ada perkataan malu, di mana disebutkan bahwa Allah malu dari hambanya yang menengadahkan tangannya untuk mohon, bukan karena Allah tidak mau memberi, tapi Allah memberi karena kemuliaan dan bukan karena kebutuhan, dan Allah malu untuk menolaknya. Kemudian untuk dalil yang kedua dari hadis, ya ini sangat bermanfaat karena sering kita membacakan di bulan Ramadan, yaitu Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di sini Allahku di sini adalah Maha Pemaaf, dan ada redaksi berupa karimun, itu adalah tambahan dan tidak sahih berdasarkan penjelasan Syekh Albani. Dan yang terakhir dari hadis tentang kalimat atau kata akram berasal dari sahabat waktu melakukan sa'i. Itu disebutkan Rabbighfir warham innaka anta azul akram. Sedangkan makna dari Al-Karim dan Al-Akram berasal dari kata Al-Karam, yang di sini lafal yang menunjukkan hal-hal yang baik dan terpuji. Jadi tidak terbatas hanya karena pemberian, tetapi memberi dari kesempurnaan maknanya. Makna Al-Akram di sini adalah umum. Dan disebutkan Al-Karim Maha Memberi kurang tepat karena lebih tepatnya adalah yang Maha Mulia. Perbedaannya, Al-Karim di sini ada Maha Mulia, dan Al-Akram yaitu Maha yang termulia. Faedah kita mengenal nama Al-Karim yaitu jangan pernah untuk suudzon kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah yang Maha Baik, dan jangan malu untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita harus malu apabila kita bermaksiat kepada Allah, karena Allah yang Maha Baik. Yang terakhir yaitu berusaha untuk memiliki sifat Al-Akram. Betapa banyak nikmat yang diberikan Allah meskipun kita tidak meminta dan memikirkannya. Berkaitan dengan kajian Global Muscat, insya Allah setiap Selasa pekan pertama dan pekan ketiga ba'da duhur waktu Indonesia Barat, kita ada kajian khusus Ummahat bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa. Dan pada hari yang sama, Selasa, berselingan pada pekan kedua dan keempat dalam jam yang sama, yaitu ba'da duhur waktu Indonesia Barat, kita juga ada kajian khusus Ummahat bersama Ustaz Syafiq Risa Hasan Basalama Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan hari yang sama, Selasa ba'da Isya, pekan pertama dan pekan ketiga, insya Allah kita akan bahas sifat sholat Nabi SAW bersama Ustadz Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Untuk hari Rabu pada duhur waktu Indonesia Barat, 2 pekan sekali, insya Allah kita membahas serial kajian Menjadi Istri Solihah bersama Ustadz Rizal Yuyal Putrananda Hafizahullah Ta'ala. Dan ini kembali untuk kajian Ummahat. Dan Jumat pada sholat Jumat di Indonesia Barat, kita ada kajian fikih Asmaul Husna bersama Ustadz Firanda Andriza Hafizahullah Ta'ala. Dan yang terakhir hari Sabtu pada Asyar pekan kedua dan keempat, kita ada pembahasan muamalah mengambil kitab Minhajul Muslim bersama Ustadz Amin Nurbaiz Hafizahullah Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan, insya Allah kita akan terus berbenah, dan pekan depan insya Allah kita akan bertemu kembali dalam pembahasan
nama Allah yang lainnya bersama Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kajian-kajian kita di pekan-pekan mendatang. Jangan lupa untuk subscribe di media sosial kita di Global Muscat dan juga di UFA Ustaz Firanda Indonesia untuk mengikuti kajian-kajian yang akan diberikan di pekan-pekan mendatang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nahtatimu bidu'al kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pasti dimatiin dulu. Jumatan kita. Iya. Baik, matikan dulu ya. Ya, jazakallahu khair barakallahu fiik. Jazakallahu khair Abu Raihan. Wah, belum nyapa dia nih. Baik. Allah heran. Abu Sultan. Baik. Matikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.